Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana dalam Bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas bab ketiga pada bagian ketiga ya dari buku ini tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-mudhafu ya wal mudhafu ilaihi. Ya, kita akan belajar susunan kata yang diistilahkan dengan mudhaf ilaih. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting ya karena susunan mudhaf ilaih ini akan sering kita jumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Ya, oleh karena itu, hendaknya kita pahami dengan baik. Mudhaf itu artinya yang disandarkan. Ya, yang disandarkan. Sedangkan mudhaf ilaih itu tempat sandaran. Isim nakirah itu jika berdiri sendiri, ya, pengertiannya masih umum. Ya, pengertian isim nakirah itu masih umum. Ya, isim nakirah itu kan sebagaimana sudah kita pelajari ya, bahwasannya isim nakirah isim yang penunjukannya masih umum. Ya. Nah, agar pengertiannya bisa menjadi lebih spesifik, maka isim nakirah ini harus kita sandarkan kepada isim yang lain. Ya, misalnya lafaz salatun yang artinya salat, ya salatun artinya salat. Ini kan pengertiannya masih umum, ya belum spesifik. Bisa salat apa saja ya, bisa salat zuhur, bisa salat subuh dan lain sebagainya. Ya. Nah, jika disandarkan kepada isim yang lain, maka pengertiannya nanti menjadi lebih spesifik. Seperti misalnya kita sandarkan kepada kata-kata subuh menjadi salatul subhi, salatul zuhri, ya salat zuhur, salatul asri, kita sandarkan kepada al-asr, salatul maghribi, salatul isya'i, ya, dan lain sebagainya. Nah, isim yang terletak di awal, yaitu disebut mudhaf, yaitu salat itu disebut mudhaf. Sedangkan isim yang terletak setelahnya disebut dengan istilah mudhaf ilaih. Nah, pada contoh di atas itu salat itu semuanya mudhaf, ya berposisi sebagai mudhaf. Dan isim yang terletak di depannya itu as-subhi, al-zuhri, al-asri, al-maghribi, al-isya'i. Ini semua kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Kemudian ya ada kaidah penting. Yang pertama, mudhaf tidak boleh diberi alif lam dan tanwin. Ini kaidah umumnya seperti itu. Jadi mudhaf tidak boleh diberi alif lam dan tanwin. Nanti bisa lihat di situ, yang salat itu tidak ada alif lamnya dan juga tidak ditanwin. Kemudian yang kedua, harakat akhir mudhaf itu sesuai dengan posisinya atau kedudukannya dalam kalimat. Ya, kalau nanti dia berkedudukan sebagai mubtada, ya maka harokat akhirnya dhammah. Kalau maf'ul bih, fathah. Kalau masbuk bi harfil jar, kasrah. Gitu. Kemudian yang ketiga, mudhaf ilaih berharokat akhir kasrah. Jadi kalau mudhaf ilaih, khusus mudhaf ilaih dia harokat akhirnya kasrah. Sama seperti masbuk bi harfil jar juga kasrah. Nah, di sini ada contoh-contoh susunan mudhaf ilaih yang bisa antum hafalkan. Ya, antum perhatikan di sini Abdullahi, Abdul Azizi, Baitullahi, Baitun Nabiyyi, Kitabullahi, Kitabut Tafsiri, Babul Baiti, Babus Sayyarati. Ini namanya susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Kalau misalnya babun, babun itu kan artinya pintu ya. Kalau disebut sendirian babun begitu saja, pengertiannya masih umum. Pintu apa? Ya, pintu apa saja masih banyak ya. Ada pintu rumah, pintu mobil, pintu kereta, dan lain sebagainya banyak. Dan agar pengertiannya menjadi lebih spesifik, maka dia harus disandarkan kepada isim yang lain. Kemudian pembahasan tentang penentuan harokat akhir mudhaf. Ya. Mudhaf bukanlah kedudukan inti dalam kalimat. Sehingga untuk menentukan harokat akhirnya harus ditentukan terlebih dahulu kedudukan intinya. Apakah sebagai mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bih, dan lain-lain. Ya, maksudnya bukan kedudukan inti itu, kedudukan yang
dengannya kita belum mengetahui ya harokat akhirnya itu sebagai apa. Itu bukan kedudukan inti. Kalau kedudukan inti itu ketika disebut namanya, ya kita sudah tahu harokat akhirnya itu apa. Seperti misalnya mubtada, ya tergambar di benak kita, oh harokat akhirnya dhammah. Khabar, dhammah juga. Fa'il, dhammah juga. Maf'ul bih, fathah. Masuk bi harfil jar, kasrah. Sifat untuk fa'il, dhammah. Atau kepada mubtada misalnya dhammah. Seperti itu kedudukan inti. Tapi kalau mudhaf belum kedudukan inti. Kalau disebut misalnya dia mudhaf, isim ini mudhaf, belum tergambar di benak kita, ya. Dia harokat akhirnya itu apa? Jadi ya kita katakan dia bukan kedudukan inti, ya. Jadi untuk menentukan harokat akhirnya harus dicari dulu kedudukan intinya sebagai apa dia dalam kalimat itu. Misalnya di sini ya pada kalimat ja'a waladul ustazi, telah datang anaknya ustaz itu. Nah di sini waladu berposisi sebagai fa'il. Ingat setelah ja'a itu fa'il sekaligus mudhaf. Jadi waladu kita katakan dia fa'il sekaligus mudhaf. Jadi harus ada kata-kata sekaligus mudhaf. Sedangkan al-ustazi mudhaf ilaih. Ra'aitu waladal ustazi. Walada maf'ul bih sekaligus mudhaf, al-ustazi mudhaf ilaih. Salamtu ala waladil ustazi. Aku telah memberi salam kepada anaknya ustaz. Di sini waladi masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf, al-ustazi mudhaf ilaih. Nah, kemudian ada catatan di sini yang pertama, ya. Isim nakirah jika disandarkan kepada isim ma'rifat, maka statusnya nanti menjadi ma'rifat sehingga bisa menjadi mubtada. Ikan mubtada kan pengertiannya isim ma'rifat berharokat akhir dhammah di awal kalimat. Nah, kalau ada isim nakirah kemudian diidhofahkan, istilahnya diidhofahkan ya, disandarkan kepada isim yang ma'rifat, misalnya disandarkan kepada isim yang berawalan alif lam, maka nanti statusnya menjadi ma'rifat juga. Seperti misalnya waladul mar'ati salihun. Anak wanita itu salih. Di sini waladu asalnya kan waladun nakirah. Ketika disandarkan kepada al-mar'ati, ya, maka dia statusnya menjadi ma'rifah. Sehingga di sini waladu mubtada sekaligus mudhaf, al-mar'ati mudhaf ilaih, salihun khabarnya. Dan atom ya, saya minta belajarnya itu sambil pegang pulpen dan di sini antum tulis-tulis. Ya, kalau di sini belum ada keterangan kedudukannya apa, antum tambahin di situ. Waladu mubtada sekaligus mudhaf dan seterusnya. Bintur rajuli shalihatun. Ya, anak wanita laki-laki itu shalihah. Bintu di sini mubtada sekaligus mudhaf, ar-rajuli mudhaf ilaih, shalihatun khabarnya. Catatan yang kedua, jika ingin menghubungkan kata dengan susunan mudhaf ilaih, maka harokat akhirnya harus disesuaikan dengan harokat akhir kata yang dituju. Apakah kepada mudhaf atau kepada mudhaf ilaih. Ya, sebab beda harokat bisa beda maksud. Ini ketika kita ya ingin mengatofkan, ya menghubungkan suatu kata, suatu isim kepada isim sebelumnya yang susunan mudhaf ilaih. Ini harokat akhirnya harus diperhatikan ya. Seperti ja'a waladul mar'ati wa zaidun. Telah datang anak laki-laki wanita itu wa zaidun dan si Zaid. Di sini wa zaidun berarti dia ma'atufnya kepada waladu. Jadi yang datang anak wanita itu dan juga orang yang namanya si Zaid gitu. Atau bisa juga kita balik misalnya ja'a zaidun wa waladul mar'ati. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ja'a waladul mar'ati wa zaidin, ya, telah datang anak laki-laki wanita itu dan si Zaid. Maksudnya di sini karena zaidin itu kasroh merujuknya ke al-mar'ati, berarti di sini maksudnya ja'a waladul mar'ati dan juga waladu zaidin. Jadi yang datang anaknya wanita itu dan juga anaknya si Zaid, bukan si Zaidnya tapi anaknya si Zaid. Ya, karena kalimat ja'a waladul mar'ati wa zaidin itu maknanya sama dengan ja'a waladul mar'ati wa waladu zaidin. Seperti itu ya. Dan ini mirip dengan pembahasan dalam surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Nasrullahi itu kemudian wal fathu. Kenapa dhammah? Karena dia itu kembali ma'atufnya kepada nasru, bukan kepada Allahi ya.
tapi kepada nasru, yang datang pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Kemudian yang ketiga, untuk mewaris sifat susunan mudhaf mudhaf ilaih, maka sifatnya diletakkan di akhir kata. Ya, adapun harokat sifat, jenis dan kejelasannya disesuaikan dengan kata yang ingin disifati. Misalnya, ja'a waladul mar'ati as-salihu. Telah datang anak laki-laki wanita itu yang salih. Di sini waladu fa'il sekaligus mudhaf, al-mar'ati mudhaf ilaih, as-salihu ini sifat untuk fa'il, sifat untuk waladu. Makanya di situ jenisnya sama-sama muzakkar. Ja'a waladul mar'ati as-salihati. Telah datang anak laki-laki wanita yang salih itu. Waladu fa'il sekaligus mudhaf, al-mar'ati mudhaf ilaih, sedangkan as-salihati sifat untuk al-mar'ati, ya sifat untuk mudhaf ilaih. Contoh lain lagi, ja'at bintu Zaidin as-salihatu. Ya, telah datang putrinya si Zaid yang salihah itu. Di sini bintu fa'il sekaligus mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih, as-salihatu sifat untuk fa'il, sifat untuk bintu. Contoh lain, ja'at bintu Zaidin as-salihi. Yang telah datang putrinya si Zaid yang salih. Bintu fa'il sekaligus mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih, as-salihi. Ya, di situ kasrah merujuknya ke Zaid berarti. Dan juga jenisnya kan muzakkar. Maka as-salih ini sifat untuk Zaid, bukan sifat untuk bintu. Kemudian catatan yang keempat, mudhaf ilaih ini bisa menjadi mudhaf lagi, ya, jika disandarkan kepada isim setelahnya. Namun kita harus ingat kaidah, ya, jika mudhaf ilaih menjadi mudhaf, maka tidak boleh diberi alif lam dan tanwin. Karena kan kaidah umumnya mudhaf itu tidak boleh diberi alif lam dan tanwin. Misalnya di sini al-miftahu kita sandarkan kepada al-babu menjadi miftahul babi. Kemudian kita sandarkan lagi kepada al-baitu menjadi miftahu babil baiti. Ya, kalau perhatikan babi di situ awalnya dia mudhaf ilaih saja pada miftahul babi. Tapi ketika disandarkan lagi kepada al-bait, maka dia menjadi mudhaf sehingga alif lamnya dibuang. Jadi babil baiti, miftahu babil baiti. Kemudian disandarkan lagi kepada al-walad menjadi miftahu babi baitil waladi. Kemudian disandarkan lagi kepada Zaid sehingga menjadi miftahu babi baiti waladi Zaidin. Kalau kita jelaskan misalnya miftahu dia mudhaf di sini, ya. Mudhaf, babi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf. Baiti mudhaf ilaih sekaligus mudhaf lagi. Waladi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih. Kemudian yang kelima, isim ghairu munsharif atau IGM jika berkedudukan sebagai mudhaf ilaih, maka harokat akhirnya fathah bukan kasrah. Ini sama seperti ketika dia berposisi sebagai masbuk bi harfil jar. Ya. Misalnya waladu Aisyata bukan waladu Aisyati. Baitu Utsmana bukan baitu Utsmani. Ya, ini pengecualian untuk IGM ketika dia berposisi sebagai mudhaf ilaih atau masbuk bi harfil jar, maka harakat akhirnya itu adalah fathah bukan kasrah. Ya, demikian ya pembahasan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, agak sedikit panjang tapi ini sangat bermanfaat ya. Kalau masih belum jelas silakan antum ya baca-baca lagi, dan tips bagi antum yang mengajarkan, antum boleh juga ya memberi contoh susunan mudhaf ilaih yang ada dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surat An-Nas tuh, ya kan, banyak ya. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, itu susunan mudhaf ilaih. Atau di surat yang lainnya, ya, jika dirasa itu bisa memberikan tambahan penjelasan, ya silahkan diberikan. Ya, demikian barangkali yang bisa kita bahas. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.